Halo teman-teman semua, selamat datang dan kembali lagi di channel Dim Cinema. Gimana kabar teman-teman semua? Saya harap semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalani hari-harinya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah alur cerita film horor aksi yang berjudul The Legend yang dirilis pada tahun 2018. Film ini akan menceritakan tentang seorang veteran tentara yang kembali masuk ke dalam hutan Pasifik Barat Laut untuk mencari tunangannya yang diculik oleh makhluk legendaris saat mereka sedang liburan. Gimana keseruan alur ceritanya? So, tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja kita masuk ke pembahasan alur ceritanya. Let's go! Berlatar di hutan Amerika yang memperlihatkan sebuah mobil berhenti di tepi jalan. Lalu keluarlah sepasang kekasih dari mobil tersebut yang bernama Natalie dan Taylor. Ternyata tujuan Taylor membawa Natalie ke sana, yaitu ia memiliki niat untuk melamar sang kekasih. Tapi caranya sangat unik, karena Taylor akan melamar Natalie di tengah hutan. Keduanya terlihat sangat bahagia ketika melihat hutan itu. Dan kemudian Taylor mengatakan kepada Natalie bahwa hutan ini jarang sekali dikunjungi oleh manusia. Itulah sebabnya tempat ini akan sangat istimewa untuk mereka berdua. Ia juga mengatakan kalau mereka akan bersenang-senang dan menjelajahi tempat-tempat di hutan tersebut. Singkat cerita, mereka pun membawa barang-barang dan masuk ke dalam hutan. Yeah, this looks like a little trail right here. Scene memperlihatkan Natalie yang sangat excited mengabadikan semua hal yang dilihatnya di hutan itu. Dan mereka juga sudah menemukan tempat yang pas untuk mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, Taylor pergi untuk menangkap ikan di danau dekat dengan area mereka. Dan diikuti oleh Natalie yang menyusul ke sana. Taylor merasa inilah waktu yang tepat untuk melamar Natalie. Jadi, ia mengeluarkan cincin dan langsung melamar Natalie. Stop. Are you serious right now? Natalie pun sangat terharu karena ia sama sekali tidak menyangka akan dilamar oleh Taylor. Akhirnya ia menerima lamaran Taylor dan mereka berdua pun menghabiskan waktu sampai sore hari. Menjelang malam, Taylor memasang kawat alarm di sekitar tenda agar mereka bisa aman dan tahu jika ada hewan yang mendekat. Namun di tengah malam, Natalie terbangun karena mendengar sesuatu. Lantas ia pun membangunkan Taylor, tapi Taylor mengatakan kalau itu cuma suara angin. Beberapa saat kemudian, giliran Taylor yang mendengar suara yang sama seperti Natalie. Karena penasaran dengan suara tersebut, ia pun keluar tenda dan menemukan kalau kawat alarmnya sudah putus. Di malam itu terlihat situasi yang sedikit mencekam, yang dimana diikuti oleh suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Ketika Taylor masih berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba sesuatu menyeret Natalie dari dalam tenda ke dalam kegelapan hutan. Taylor tidak sempat melihat apapun di dalam tenda, dan ketika Taylor mencari Natalie, ia tidak menemukannya. Sejak kejadian malam itu, hidup Taylor berubah total. Ia kehilangan kendali atas pikirannya dan gaya bicaranya pun sudah tidak nyambung. Orang-orang menganggapnya dia sudah gila, tapi mungkin dia sudah kehilangan separuh jiwanya. Singkat cerita, setahun kemudian, ibu Taylor menjemputnya dari tempat rehabilitasi karena kondisi mentalnya yang tidak membaik. Taylor masih memikirkan kejadian pada malam itu. Ia yakin bahwa Natalie bukan dibawa oleh beruang ataupun binatang buas di dalam hutan, melainkan sesuatu yang sangat jauh lebih menakutkan. Pikiran Taylor masih terus dihantui oleh kejadian malam itu. Ia mengatakan mungkin orang-orang mengira Natalie dibawa oleh binatang di dalam hutan, tapi ia tidak percaya. Menurutnya, apapun yang menculik Natalie malam itu bukanlah beruang ataupun binatang hutan. Bahkan hingga sekarang, Taylor masih mendengar suara jerita Natalie di telinganya. Entah itu nyata atau cuma perasaan. Taylor masih merasa hidupnya sangat berantakan dan tidak tenang. Menurutnya, obat terbaik bukan terapi, akan tetapi kembali ke tempat kejadian dan mencari sendiri jawaban dari semua misteri yang menghantuinya. Sang ibu pun akhirnya menyerah karena ia sadar anaknya tidak akan sembuh jika hanya mengandalkan obat dari dokter. Sehingga sang ibu pun mengizinkannya untuk pergi. Singkat cerita, Taylor lalu masuk ke kamarnya dan membuka foto-foto lama yang diambil Natalie sebelum tragedi. Awalnya ia hanya berniat mengenang kebersamaan dengan Natalie, tapi tiba-tiba ia melihat sosok aneh di salah satu foto. Bukan manusia dan juga bukan hewan. Sosok itu membuat Taylor penasaran sekaligus sedikit memberinya harapan. Dan membuatnya berpikir, mungkin makhluk inilah yang menculik Natalie. Dan kali ini dia memutuskan siap kembali ke dalam hutan
untuk memecahkan misteri tersebut. Kali ini Taylor kembali ke hutan dengan persiapan yang lengkap. Ia bertekad untuk menemukan Natalie dan makhluk yang menculiknya. Karena dalam pikiran Taylor, Natalie masih hidup dan mungkin masih berusaha bertahan di sana. Singkat cerita, ia kembali ke hutan itu dan memarkirkan mobil di tempat yang sama seperti tahun lalu. Kali ini dirinya datang bukan dengan cinta, melainkan dengan tekad dan dendam. Ia membawa senjata api yang sudah terisi peluru dan perlengkapan berkemah secukupnya. Semakin jauh ia masuk, hutan tersebut semakin menyeramkan. Dan di sana terlihat ada sebuah tanda larangan untuk pembatas yang dimana manusia tidak boleh melewati jalur itu. Tapi karena ambisinya sangat besar, Taylor mengabaikan tanda larangan tersebut. Saat ia berhenti sejenak untuk minum, pandangannya teralihkan pada jejak kaki besar di tanah yang terlihat masih baru dan lembab. Taylor merasa kalau jejak kaki itu adalah jejak makhluk yang muncul di dalam foto. Dengan cepat ia mengangkat senapannya dan bersiap untuk menembak jika makhluk itu muncul. Namun setelah ia menunggu, ternyata hasilnya nihil. Dan Taylor memutuskan pergi ke pinggir sungai untuk mengisi botol airnya. Tepat saat ia sedang mengisi air, bayangan samar melintas di belakangnya, seperti ada sesuatu yang mengamatinya diam-diam. Setelah mengisi air, Taylor kembali dan terkejut melihat perlengkapannya sudah hilang. Hal itu membuatnya semakin geram dan waspada karena ia sudah menyadari ada seseorang atau sesuatu yang ingin bermain-main dengannya. Singkat cerita, hari mulai gelap. Taylor kini kehilangan sebagian besar peralatannya dan tidak cukup untuk mendirikan tenda. Ia mulai sadar bahwa makhluk itu sudah tahu keberadaannya dan bahkan sengaja mengambil barang-barangnya agar ia pergi dari hutan itu. Namun, Taylor tidak mau menyerah. Ia memutuskan untuk melanjutkan misinya esok hari dan kembali ke mobilnya untuk beristirahat. Singkat cerita, scene memperlihatkan di keesokan harinya, yang dimana untuk pertama kalinya Taylor benar-benar melihat makhluk itu secara langsung. Makhluk itu menyerang mobilnya dengan brutal, dan Taylor langsung melakukan perlawanan dengan menembakkan senjatanya ke arah makhluk tersebut. Tapi sebelum pelurunya mengenai sasaran, makhluk itu langsung kabur ke dalam hutan meninggalkan Taylor. Car trouble, Chief? Beberapa saat kemudian muncul seorang pria bernama Johnny yang membuat Taylor sedikit lega. Setidaknya kali ini ia tidak sendirian di dalam hutan yang penuh misteri itu. Singkat cerita, Johnny memperkenalkan diri sebagai seorang pemburu. Ia mengatakan bahwa ia mendengar suara tembakan dan langsung ke sana untuk memeriksanya. Johnny memperingatkan Taylor bahwa tinggal sendirian di hutan ini sangat berbahaya. Dan akhirnya, Johnny mengajak Taylor untuk ikut ke tendanya karena ia memiliki cukup banyak perlengkapan. Dan akhirnya Taylor pun ikut bersama Johnny. Sesampainya di tenda, mereka langsung makan dan minum bersama untuk memulihkan tenaga. Dalam momen itu, Johnny mengatakan kalau ia pernah membaca tentang Taylor dan mengingat kejadian setahun lalu ketika Natalie menghilang. Johnny mengatakan saat dirinya mendekati mobil Taylor tadi, ia sempat melihat sosok besar berlari menjauh yang kemungkinan itu adalah seekor beruang. Namun Taylor langsung menyangkal. Menurutnya itu bukan beruang, tapi sesuatu yang lain. Dan itulah alasan ia kembali ke hutan ini untuk mencari kebenaran di balik semua peristiwa yang terjadi. Kemudian Taylor bertanya, mengapa Johnny datang ke hutan ini? Padahal para pemburu sudah lama tidak ada yang berani masuk ke dalam hutan tersebut. Johnny menjawab justru hal yang sama seperti Taylor lah yang membuat ia kembali untuk memecahkan misteri itu. Ia mengatakan dulu katanya pemerintah sempat mengirim para pemburu ke sini untuk alasan tertentu. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, semua aktivitas diberhentikan tanpa penjelasan. Johnny curiga ada sesuatu yang disembunyikan pemerintah. Ia mendengar suara-suara aneh di sekitar area ini dan ingin membuktikannya sendiri. Mendengar itu, Taylor mulai teringat saat malam Natalie menghilang. Semuanya juga diawali dari suara-suara misterius yang mereka dengar dari kejauhan. Setelah berbincang beberapa saat, Johnny mengajak Taylor masuk ke dalam hutan. Di tengah perjalanan, Johnny menunjuk ke sebuah tengkorak yang tergantung di pohon. Lalu mengatakan saat masih kecil, ia sering datang ke tempat ini bersama ayahnya. Ia diizinkan bermain dimanapun, asal jangan melewati pohon itu. Menurut penduduk sekitar, tengkorak itu sudah ada selama berabad-abad. Dan di balik area itu terdapat sesuatu yang mengerikan melampaui nalar manusia. Taylor terkejut karena kemarin ia sudah melintasi pohon itu tanpa tahu bahayanya. Johnny pun memperingatkannya agar tidak pernah melewati pohon itu lagi. Karena menurutnya, di balik sana tersembunyi rahasia kelam hutan tersebut
yang bahkan para pemburu pun enggan membicarakannya. Johnny mulai membicarakan tentang teori makhluk di hutan itu. Mungkin bukan berasal dari dunia ini. Entah makhluk prasejarah atau sesuatu dari dimensi lain yang bosan hidup sendirian dan akhirnya menjadikan manusia sebagai sasaran. Mendengar hal itu, Taylor yang awalnya berani, kini sedikit ragu dan kehilangan semangatnya. Singkat cerita, mereka pun memutuskan kembali ke tenda karena hari mulai gelap. Namun saat tiba di sana, mereka terkejut karena tenda milik Johnny kini sudah hancur berantakan dan api unggun yang sebelumnya menyala kini sudah padam. Johnny pun berpendapat bahwa makhluk itu sudah pasti mengawasi mereka dari tadi, dan dia sudah yakin makhluk itu juga membenci api. Belum sempat mereka menenangkan diri, suara-suara aneh kembali terdengar dari berbagai arah. Sontak keduanya pun langsung siaga dengan senjata di tangan. Langkah mereka semakin pelan, penuh kewaspadaan. Tapi ketegangan meningkat ketika Johnny menyadari tengkorak yang sebelumnya tergantung di pohon kini sudah hilang. Konon tengkorak itu diikat dengan ribuan mantra untuk menahan makhluk jahat agar tak bisa menyeberangi batas tertentu. Dan kini, batas itu sudah hancur. Artinya, apapun yang dikurung di dalam sana kini sudah bebas. Taylor mulai merasakan ketakutan bercampur penasaran. Ia melihat bayangan bergerak cepat di antara pepohonan dan tanpa berpikir panjang berlari mengejarnya. Namun langkahnya terhenti mendadak setelah dirinya tersandung tanah yang amblas dan ia jatuh ke dalam sebuah lubang. Lubang itu ternyata bukan lubang biasa. Di dalamnya penuh dengan tulang belulang manusia berserakan dan bau amis darah juga tercium masih terasa segar. Taylor keluar dengan tubuh berlumuran lumpur dan darah. Rasa takutnya kini sudah berubah menjadi tekad untuk membunuh makhluk itu. Baru saja ia mencoba berdiri, sebuah batu besar melayang entah dari mana dan langsung menghantam kaki Johnny. Yeah, I'm not gonna argue with that, Chief. Karena hal itu, tulang kaki Johnny pun patah seketika, yang membuat suasana berubah menjadi sangat menegangkan. Taylor menembakkan senjatanya ke arah hutan, tapi hanya menghasilkan gema kosong dan peluru yang terbuang sia-sia. Kini yang paling penting baginya adalah menyelamatkan Johnny. Ia memapah Johnny menjauh dari tempat itu untuk mencari tempat yang lebih aman. Saat memeriksa lukanya, Taylor melihat tulang kaki Johnny yang sudah patah, dan sangat kecil kemungkinannya untuk diobati dalam waktu yang singkat. Tapi ia berusaha menolong sebisanya agar Johnny tidak terlalu kesakitan. Setelah itu Taylor mengatakan kalau dirinya harus kembali ke lubang yang tadi untuk mengambil tasnya yang tertinggal. Sontak Johnny pun melarang keras karena itu sangat berbahaya dan berarti ia akan sendirian menghadapi makhluk itu. Namun Taylor bersikeras untuk kembali. Dirinya menegaskan kalau ia tidak kembali mengambil tasnya, mereka berdua akan mati di tempat ini. Ia meninggalkan beberapa peluru untuk Johnny lalu berjalan perlahan menuju tempat itu lagi. Dengan hati-hati, ia mengambil tasnya, tapi tiba-tiba ia melihat sesuatu berkilau dari tanah. Saat mendekatinya, ternyata itu adalah cincin yang dulu ia berikan kepada Natalie saat melamarnya. Tangannya gemetar saat mengambil cincin itu, dan semua kenangan tentang Natalie kembali membanjiri pikirannya. Ia sangat terharu hingga air mata menetes di wajahnya. Tapi tepat saat itu juga, ia menyadari makhluk itu kini sudah berdiri tepat di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Taylor tidak berani menoleh ke arah makhluk itu dan memutuskan untuk berlari sekuat tenaga tanpa menengok ke belakang. Ia menyadari kalau dirinya tidak bisa mengalahkan sang makhluk begitu saja, sehingga ia langsung menuju kepada Johnny dan memberinya obat serta memeriksa kembali lukanya. Pertama ia menuangkan alkohol ke atas kakinya, kemudian menekan tulangnya dan memasukkannya kembali, lalu membalutnya dengan kain. Selama proses pemulihan itu, Johnny merasakan sakit yang luar biasa, tapi Taylor melarangnya untuk mengeluarkan suara sedikit pun, karena jika makhluk itu mendengar teriakan Johnny, ia berpikir bahwa mereka sudah mulai melemah. Setelah sedikit merasa lega, mereka pergi menuju tepi danau, di mana Taylor langsung menangkap beberapa ikan, lalu membuat api. Keduanya menghabiskan malam di sekitar danau itu dengan api yang menyala di sekeliling mereka, karena mereka tahu makhluk itu takut pada api. Johnny berterima kasih kepada Taylor karena telah menyelamatkan nyawanya dan tidak meninggalkannya begitu saja di hutan ini. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dan Johnny langsung menyoroti sumber suara itu dengan senter. Di sana mereka melihat sekilas sosok makhluk itu. Makhluk itu ingin mendekat, tetapi ia tidak bisa karena takut pada cahaya. Mereka tidak bisa tidur sepanjang malam karena dihantui oleh ketakutan. Singkat cerita, keesokan paginya, Taylor memeriksa luka Johnny yang mulai sedikit ada perubahan,
dan dirinya kembali menangkap ikan untuk bertahan di sana. Tetapi semakin lama, Taylor menjadi semakin tertekan karena belum bisa mengungkap apa-apa. Menyadari masalah ini, Johnny memberitahunya bahwa dia tahu Taylor tetap berada di sana hanya karena dirinya. Tapi Taylor tidak bisa membiarkan Johnny sendirian, sehingga mereka harus membuat rencana bersama dan mencapai mobil mereka dengan cara apapun. Jalan satu-satunya untuk menuju mobil, mereka harus melewati tempat makhluk itu dan Johnny siap untuk mengambil risiko. Taylor akhirnya setuju dan mereka memulai perjalanan. Ketika malam tiba, mereka mendirikan camp. Tetapi kali ini Johnny berkata pada Taylor untuk tidur dan ia akan berjaga. Namun saat malam semakin larut, Johnny diam-diam meninggalkan Taylor. Ia menyadari dengan kecepatan yang lambat, ia tidak akan pernah bisa sampai ke mobil dan membahayakan nyawa Taylor juga. Oleh karena itu, dirinya mengambil langkah ini. Keesokan harinya saat Taylor terbangun, ia melihat topi Johnny dan menyadari apa yang telah terjadi. Ia tidak akan membiarkan Johnny sendirian. Akhirnya ia mengikuti jejak kaki Johnny dan di tengah perjalanan, ia dikagetkan dengan penemuan darah. Tiba-tiba ia mendengar teriakan Johnny dan langsung menuju ke arah suara itu. Akhirnya ia melihat makhluk itu secara jelas, yang tampak seperti manusia, akan tetapi ukurannya jauh lebih besar. Makhluk itu sedang memakan tubuh Johnny. Melihat hal itu, Taylor langsung menembak makhluk itu, tetapi tembakannya meleset. Alhasil, makhluk itu melihat Taylor dan langsung menyerangnya. Makhluk itu mengangkat Taylor dan melemparkannya ke sana ke sini. Dengan susah payah, Taylor melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya. Namun kini, ia tidak akan lari melainkan akan langsung berduel dengan makhluk itu untuk membalas dendam Johnny dan Natalie. Sehingga ia membuat rencana, yaitu ia kembali ke camp, menyalakan api unggun besar, lalu membuat beberapa senjata runcing dari kayu. Setelah semuanya siap, ia berangkat pagi-pagi dan menuju mobilnya. Dari bagasi ia mengambil 2 buah jerigen bensin. Ia menuangkan satu jerigen mengelilingi mobil dan jerigen yang satunya lagi ia letakkan di dekat mobil. Lalu ia mulai membunyikan klakson keras-keras yang membuat makhluk tersebut datang. Begitu makhluk itu sudah cukup dekat, Taylor langsung menyalakan api dan terjadi ledakan dahsyat yang membuat bensin yang tersebar di sekeliling mobil menciptakan kobaran api yang besar dan membakar makhluk itu. Makhluk itu berlari ke dalam hutan sambil terbakar, namun Taylor sendiri juga terluka. Dengan sisa tenaganya, ia berjalan hingga mencapai pinggir jalan, yang dimana beberapa orang melihatnya dan segera membawanya ke rumah sakit. Saat Taylor siuman, ia bertemu dengan pria bernama Cyrus. Cyrus mengatakan bahwa ia tahu tentang Taylor dan tentang makhluk yang diceritakannya. Taylor berkata bahwa ia sudah membunuh makhluk itu. Namun Cyrus menjawab bahwa makhluk itu belum mati dan justru kini jauh lebih marah. Ia menjelaskan bahwa dirinya berasal dari sebuah kultus. Ia berkata bahwa mereka membutuhkan orang-orang pemberani seperti Taylor dan menawarkan Taylor untuk bergabung dengan mereka. Sebelum Taylor sempat menjawab, filmnya langsung berakhir. Yang kemungkinan besar, semuanya itu akan terjawab jika film keduanya rilis. Menurut saya film ini cukup seru ya, dikarenakan menyimpan banyak rahasia gitu, yang membuat penonton penasaran. Seperti contohnya Natalie, apakah ia sudah mati atau masih hidup gitu. Ya mungkin yang tahu hanyalah Pak Sutradara, karena semuanya masih menjadi misteri. Oke guys, mungkin cukup sekian aja untuk pembahasan alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika selama pembahasan alur cerita film kali ini banyak kesalahan. Oke guys, jika kalian suka dengan videonya jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe-nya ya guys ya. Dan juga kalian boleh banget untuk merequest next kita bahas film apa lagi. Oke guys, thanks for watching and see you next video. Goodbye.